Hai semua, kembali lagi di channel ini dengan saya Muhammad Tegaryadi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai analisis pasar online dalam lingkungan mikro. Analisis pasar online dalam lingkungan mikro adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis atau entitas secara langsung dalam konteks pasar online yang lebih kecil atau spesifik. Ini melibatkan pemahaman terhadap elemen-elemen dalam pasar online yang memiliki dampak signifikan terhadap operasi, strategi pemasaran, dan keputusan sehari-hari. Analisis pasar online dalam lingkungan mikro membantu dalam menentukan keputusan strategis yang lebih baik dan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dalam dunia online yang terus berubah. Ini membantu bisnis atau entitas untuk tetap kompetitif dan meraih peluang dalam pasar digital yang bersaing. Unsur-unsur yang termasuk dalam analisis pasar online lingkungan mikro. Yang pertama, pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau produk yang akan dijual oleh bisnis. Dalam analisis pasar online lingkungan mikro, bisnis harus memperhatikan kualitas dan ketersediaan produk dari pemasok agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kompetitor. Kompetitor adalah bisnis yang menjual produk atau jasa yang sama dengan bisnis kita. Dalam analisis pasar online, bisnis harus memperhatikan strategi pemasaran dan keunggulan kompetitor agar dapat bersaing dengan mereka. Yang ketiga, perantara. Perantara adalah pihak yang membantu bisnis dalam menjual produk atau jasa, seperti marketplace atau agen penjualan. Dalam analisis pasar online lingkungan mikro, bisnis harus memperhatikan peran perantara dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang membeli produk atau jasa dari bisnis. Dalam analisis pasar online lingkungan mikro, bisnis harus memperhatikan kebutuhan dan perilaku pelanggan dalam menggunakan internet agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Analisis situasional. Analisis situasional merupakan tinjauan terhadap aktivitas baik pesaing maupun berbagai hal yang terjadi di pasar. Analisis situasi penting dalam pemasaran digital untuk membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan meningkatkan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Hal ini dapat berupa target audiens, kelemahan atau kelebihan pesaing, serta ancaman yang dapat terjadi. Karakteristik pelanggan dalam lingkungan mikro online. Yang pertama ada demografis. Demografis mencakup seperti usia dan jenis kelamin. Yang kedua, psikologis, yakni mencakup mengenai gaya hidup dan kepribadian. Dan yang ketiga, kebutuhan dan masalah, yakni mencakup permasalahan dan kebutuhan yang ingin dipecahkan oleh pelanggan dengan membeli produk kita. Memahami karakteristik pelanggan dalam lingkungan mikro online
memungkinkan untuk menciptakan pesan dan penawaran yang lebih terarah, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Struktur saluran baru. Struktur saluran baru dalam lingkungan mikropasar online harus disesuaikan dengan karakteristik produk, kebutuhan pelanggan, dan tujuan bisnis. Struktur saluran ini dapat bervariasi tergantung pada strategi pemasaran dan jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Struktur saluran baru yang umum digunakan dalam lingkungan mikropasar online. Penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Produsen menjual produk atau layanan mereka langsung kepada konsumen akhir melalui platform e-commerce atau situs web mereka sendiri. Yang kedua, marketplace. Platform pasar daring memungkinkan berbagai penjual untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen. Contoh terkenal termasuk Amazon, Alibaba, dan eBay. Dropshipping. Dropshipping adalah model di mana toko online tidak menyimpan produk fisik yang mereka jual. Sebaliknya, produk dikirimkan langsung dari pemasok atau produsen kepada pelanggan. Dan yang terakhir, reseller dan distributor online. Produsen atau merek dapat menjual produk mereka kepada reseller atau distributor yang kemudian menjual produk tersebut kepada pelanggan akhir melalui saluran online mereka sendiri. Model bisnis digital untuk e-commerce. Yang pertama ada business to business. Model ini adalah untuk bisnis yang menjual produk atau layanan kepada bisnis lain. Ini mencakup perangkat lunak bisnis, peralatan, atau bahan baku. Lalu yang kedua ada peer-to-peer. Dalam model ini, individu atau bisnis menjual produk atau layanan langsung kepada individu lain. Contoh, individu menyewakan properti mereka kepada orang lain. Yang ketiga, digital produk dan service. Ini mencakup penjualan produk digital seperti perangkat lunak, musik, video, dan layanan online seperti konsultasi, pelatihan, dan keanggotaan situs web. Dan yang terakhir, direct to consumer. Dalam model DTC ini, produsen menjual produk mereka langsung kepada konsumen, menghilangkan perantara. Ini memungkinkan produsen untuk menjaga kendali atas merek dan hubungan dengan pelanggan secara langsung. Baik, mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Saya Muhammad Tegar Yadi, undur diri. Terima kasih, nantikan video selanjutnya.